Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Jumpa lagi bersama saya Destri Faizin Muzizat, salah satu guru di SMK Putri Tanjulaya yang akan membahas materi-materi matematika kelas 10, 11, dan 12. Setelah kemarin kalian sudah menyaksikan materi-materi yang sudah kami berikan, hari ini pun kalian tetap harus semangat dalam menyimak dan memperhatikan materi-materi yang akan saya sampaikan terkait dengan materi pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Salah satunya itu adalah min atau rata-rata. Yang dimaksud dengan min itu sendiri adalah merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Min dipelajari dalam materi statistika, yaitu dalam submateri ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data itu ada tiga, yaitu min, median, dan modus. Yang akan saya bahas lebih dalam itu adalah tentang min atau rata-rata. Istilah lain dari min itu sendiri adalah rata-rata. Lalu jenis min adalah 1. Rata-rata hitung, 2. Rata-rata ukur, dan 3. Rata-rata harmonis. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalian pernah dengar. Pertanyaan pertama, berapa rata-rata nilai ulangan statistika di kelasmu? Lalu ada contoh pernyataan yang lain. Tinggi badan rata-rata siswa kelas 12 penjualan 1 adalah 156 cm. Lalu ada contoh pertanyaan berikutnya. Berapa keuntungan rata-rata yang diperoleh petani padi setiap musim dalam 1 tahun? Lalu contoh pertanyaan yang lain. Berapa rata-rata jumlah kendaraan bermotor yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman setiap menit? Untuk menjawab pertanyaan itu semua, marilah kita pelajari tentang mencari rata-rata hitung, di mana rata-rata hitung dilambangkan dengan X bar atau biasa kita sebut min. Untuk mencari rata-rata hitung, nanti ada yang mencari rata-rata hitung data tunggal, ada yang mencari rata-rata hitung data berbobot, dan ada yang mencari rata-rata hitung data berkelompok. Untuk selanjutnya yang kita bahas adalah mencari rata-rata hitung untuk data tunggal, di mana jika terdapat n buah data yang terdiri dari X1, X2, X3 sampai Xn, maka rata-rata hitung dari data tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut, di mana rumusnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai tambah Xn dibagi N, atau bisa juga X bar sama dengan sigma Xi dibagi N, atau X bar sama dengan sigma Xi dibagi N, di mana N-nya itu adalah banyak data, lalu sigma Xi adalah jumlah data, di mana jumlah data ke 1 dijumlahkan sampai dengan data ke N. Masuk ke contoh soal, di mana nilai ulangan matematika 5 siswa di kelas 10 akuntansi adalah 8, 5, 7, 10, dan 5, maka tentukanlah rata-rata hitung nilai siswa tersebut. Yang pertama, untuk datanya itu ada 8, 5, 7, 10, dan 5. Lalu untuk banyak datanya atau N sama dengan 5. Lalu jumlah datanya atau sigma Xi tinggal dijumlahkan saja. 8 tambah 5 tambah 7 tambah 10 tambah 5 sama dengan 35. Sehingga rata-ratanya atau X bar sama dengan sigma Xi dibagi N sama dengan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah rata-rata hitungnya sama dengan 7. Masuk ke contoh soal 2, di mana berat badan 10 orang siswa adalah Z 48, 50, 44, 46, 50, 56, 57, 44, dan 45 kilo. Jika berat badan rata-rata ke 10 siswa tersebut adalah 50 kilo, maka nilai yang benar untuk Z adalah titik-titik kilo.
Langkah pertama adalah harus kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Yang pertama N atau banyak data sama dengan 10, lalu rata-ratanya sama dengan 50, lalu jumlah datanya sigma XI sama dengan dijumlahkan saja Z tambah 48 tambah 50 tambah 44 tambah 46 tambah 50 tambah 56 tambah 57 tambah 44 tambah 45 sehingga sama dengan Z tambah 440. Jadi yang ditanyanya adalah Z, maka Z-nya adalah berapa? Tinggal kita masukkan saja ke dalam rata-rata hitung, di mana rumus rata-rata hitung sama dengan X bar sama dengan sigma XI dibagi N. X barnya sama dengan 50, maka 50 sama dengan Z tambah 440 dibagi N, N-nya adalah 10. Sehingga kita kali silang, di mana Z tambah 440 sama dengan 50 dikali 10, maka Z tambah 440 sama dengan 500, maka Z sama dengan 500 dikurang 440, sehingga nilai Z-nya sama dengan 60. Jadi jawabannya adalah yang C, 60 kg. Selanjutnya kita masuk ke latihan pertama dan kita akan bahas bersama-sama. Soal yang pertama, tentukanlah rata-rata tinggi badan anggota Paskibra dari 8 siswa putri berikut: 164, 165, 163, 160, 167, 165, 160, dan 160 cm. Soal yang kedua, rata-rata hasil ulangan matematika 15 siswa adalah 6,8. Jika 5 siswa mengikuti ujian susulan, maka nilai rata-ratanya menjadi 7,0. Berapa nilai rata-rata kelima siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Baik, kita bahas bersama-sama untuk soal nomor 1, di mana banyak data atau N sama dengan 8, lalu XI-nya sama dengan 164, 165, 163, 160, 167, 165, 160, dan 160 cm. Sehingga rata-rata tinggi badan siswa Paskibra adalah, kita jumlahkan dulu, sigma XI sama dengan dijumlahkan sehingga hasilnya sama dengan 1304. Lalu X barnya sama dengan sigma XI dibagi N sehingga sama dengan 1304 dibagi 8 sama dengan 163 cm. Lalu masuk ke pembahasan soal nomor 2, di mana yang diketahui di soal nomor 2 adalah X bar 15 siswa atau rata-rata 15 siswa sama dengan 6,8, lalu X bar 20 siswa atau rata-rata 20 siswa sama dengan 7,0. Lalu yang ditanyanya adalah X bar 5 siswa atau rata-rata 5 siswa yang menyusul. Langkah pertama adalah kita harus mencari jumlah data 15 siswa menggunakan rumus X bar 15 siswa sama dengan sigma XI untuk 15 siswa dibagi N-nya adalah 15 siswa, di mana rata-rata untuk 15 siswa adalah 6,8 sama dengan sigma XI untuk 15 siswa belum diketahui dibagi 15, sehingga kita kali silang saja, maka jumlah sigma XI untuk 15 siswa sama dengan 6,8 dikali 15 sama dengan 102. Selanjutnya kita cari jumlah data untuk 20 siswa. Caranya sama dengan yang di atas, di mana X bar 20 siswa sama dengan sigma XI untuk 20 siswa dibagi N-nya sama dengan 20 siswa, di mana rata-ratanya sudah diketahui 7,0 sama dengan sigma XI untuk 20 siswa dibagi 20, sehingga kita kalikan silang saja. Jumlah data untuk 20 siswa sama dengan 7,0 dikali 20 sama dengan 140. Jadi rata-rata 5 siswa atau X bar 5 siswa sama dengan sigma XI dibagi 5 sama dengan didapat dari sigma XI yang 20 siswa dikurang sigma XI yang 15 siswa dibagi 5, sehingga sama dengan 140 dikurang 102 dibagi 5 sama dengan 38 dibagi 5 sama dengan 7,4. Selanjutnya adalah untuk rata-rata hitung untuk data tunggal berbobot, di mana jika nilai N buah data adalah X1, X2, X3 sampai Xn dan masing-masing mempunyai frekuensi adalah F1, F2, F3 sampai Fn, maka nilai rata-rata hitung sekumpulan data tersebut didefinisikan sebagai berikut. X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah dan seterusnya sampai Fn dikali Xn dibagi N, atau dapat disingkat X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi N.
Keterangannya adalah sigma FI dikali XI itu sama dengan jumlah hasil perkalian setiap data dengan frekuensinya. Lalu FI adalah frekuensi data ke I, XI adalah data ke I, maka sigma FI sama dengan N sama dengan banyak data. Masuk ke contoh soal nomor 3, di mana tabel penjualan 10 buah kios pakaian pada minggu pertama bulan Desember tahun 2008 seperti tabel di bawahnya. Tentukanlah rata-rata pakaian yang terjual pada tabel di samping. A 70, B 71, C 72, D 73, E 74. Kita bahas sama-sama. Yang pertama kita harus menambahkan satu kolom di sebelah kanannya, di mana kolom FI dikali XI. Tinggal kita kalikan saja data-data tersebut dengan frekuensinya. 70 dikali 2, 80 dikali 3, 90 dikali 4, 100 dikali 1. Lalu kita jumlahkan semuanya. Untuk sigma FI sama dengan 10, lalu untuk sigma FI dikali XI sama dengan 740. Sehingga untuk mencari rata-rata untuk data berbobot sama dengan X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI sama dengan 740 dibagi 10 sama dengan 74. Sehingga rata-ratanya adalah 74. Lalu masuk ke latihan kedua, kalian bisa lihat sendiri di layar handphone kalian dan bisa dicatat terlebih dahulu soal-soalnya. Untuk jawabannya pun kalian juga bisa perhatikan juga di layar handphone kalian dan kalian bisa catat juga jawaban-jawabannya. Selanjutnya adalah rata-rata hitung untuk data kelompok, di mana menentukan rata-rata hitung data berkelompok akan lebih mudah apabila data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Berikut ini adalah rumus-rumus untuk menentukan rata-rata hitung untuk data berkelompok. Yang pertama dengan menggunakan rumus sigma, di mana X bar sama dengan sigma FI dibagi XI dibagi sigma FI. Untuk kali ini XI-nya sama dengan titik tengah, di mana titik tengah sama dengan 1/2 dikali batas bawah ditambah batas atas. Selanjutnya dengan menggunakan rumus kedua, rumus coding, di mana X bar sama dengan X0 ditambah sigma FI dikali CI dibagi N dikali I, di mana CI-nya adalah kode titik tengah, I-nya adalah interval kelas atau panjang kelas, X0-nya adalah titik tengah pada frekuensi terbesar. Lalu yang ketiga dengan rata-rata duga, X bar sama dengan X0 tambah sigma FI dikali DI dibagi N, di mana DI sama dengan XI dikurang X0. Masuk ke contoh soal nomor 4, di mana rata-rata pendapatan harian pedagang kaki lima pada tabel distribusi frekuensi di samping adalah berapa rupiah? Kita selesaikan dengan menggunakan rumus sigma. Yang harus kalian kerjakan adalah dari tabel distribusi frekuensinya ditambah dua kolom, yaitu kolom XI dan kolom FI dikali XI, di mana untuk nilai XI itu adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Atau juga rumusnya XI sama dengan setengah dikali batas bawah ditambah batas atas, sehingga untuk nilai tengah dari kelas 1 X1 sama dengan setengah dikali 1 tambah 5 sehingga sama dengan 3. Lalu yang X2 nya setengah dikali 6 tambah 10 sehingga sama dengan 8 dan seterusnya. Setelah didapat nilai tengah dari masing-masing kelas, lalu kita kalikan dengan frekuensi. Di situ sudah didapat 6 dikali 3 sama dengan 18, 2 dikali 8 sama dengan 160, 10 dikali 13 sama dengan 130, 9 dikali 18 sama dengan 162, 5 dikali 23 sama dengan 115. Sehingga rata-ratanya sama dengan X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI sama dengan 585 dibagi 50 sehingga sama dengan
bar sama dengan 11,7, lalu dikali 10.000 sehingga sama dengan 11,7 dikali 10.000 sama dengan Rp117.000. Untuk cara selanjutnya silakan kalian perhatikan sendiri lalu dicatat di buku kalian masing-masing. Latihan 3 juga kalian bisa catat soalnya, lalu kalian perhatikan jawabannya dan pahami bersama-sama. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang